Oke, halo semuanya. Wow, udah lama ya aku nggak bikin video ini lagi. Terakhir bulan apa ya? April ya. Aku bikin video ini. Eh, oh enggak. Iya April. Nggak tahu lah, lupa gue. Kau bikin video ini April terakhir, tapi terakhir itu ngomongin Adobe Firefly nggak salah. Itu juga live kalau nggak salah. Singkat aku itu. Ya, kebanyakan YouTube Short ya. Aku kebanyakan update YouTube Short, walaupun sekarang juga udah jarang. Ya, jadi selamat datang. Welcome yang nonton video ini. Semoga enjoy dengan video aku ini, oke? So, di video kali ini seperti yang kalian bisa lihat ya di layar kaca HP, laptop, atau TV kalian yang support YouTube ini, kita bakal aku belum munculin ya. Oke, bentar. Nggak jadi. Oke, jadi kalau kalian follow Twitter aku, kemarin lebih tepatnya, aku sempat ngomongin kalau misalkan kemarin aku santai, hari ini bakal ada video atau ada video ini nih yang diantara tuh ngebahas Google I.O. atau ngebahas Google Bard. Nah, kok kalian udah baca judulnya, kalian udah tahu dong aku bakal bahas apa. Yap, yaitu aku bakal bahas Google I.O. Nah, oke. Google I.O. 2023 menarik. Ya, sebuah pertanyaan lah ya. Karena kalian kalau lihat YouTube-nya Google ya, itu video singkatan keynote tuh banyak banget variasinya, ada dari 10 menit, 5 menit, ada 45 menit dan sebagainya. Jadi apakah memang semenarik itu gitu ya Google I.O. itu gitu kan, sampai banyak banget videonya. Oh ya, buat yang belum tahu ya, ini Google I.O. itu adalah acara tahunan Google ya, dimana acara ini adalah tempat dimana Google mengumumkan produk atau inovasi mereka yang udah rilis beberapa bulan sebelumnya maupun yang bakal rilis ke depannya. Maaf, yang bakal rilis ke depannya. Nah, makanya kenapa banyak yang bilang Google I.O. ini ditunggu-tunggu. Kenapa ya? Karena siapa sih yang nggak pakai produk Google gitu kan? Kalian pasti pakai produk Google. Kalian pakai YouTube aja tuh produk Google kan? Kayak gitu. Makanya kenapa ini acara yang sangat besar dan sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang, khususnya para mungkin penyuka teknologi lah, katakanlah seperti itu. So, aku bakal bahas, sebelum aku bakal bahas detail, sebenarnya Google I.O. 2023 yang keynotes ya. Kalau kalian baca nonton di YouTube tuh ada 3 jam panjangnya. Sebenarnya aku bisa nge-rap 5 detik aja. Iya, dari 3 jam itu bisa 5 detik. Kalau Google kan dari 3 jam tuh 5 menit paling pendek kalau nggak salah. Ini 5 detik. Karena mostly Google I.O. ini ngebahas dalam 5 detik ini. Mau tahu apa? AI as an AI, how generative AI by AI. Iya, AI atau Artificial Intelligence. CEO Google tadi Sundar Pichai banyak banget ngebahas tentang AI dan AI. Sebenarnya selain CEO Google itu sendiri, kan di keynote itu ada beberapa orang juga dari search product, dari ya bagian-bagian divisi lain, itu nggak akan jauh juga dari kata-kata AI juga. Jadi ya sudah jelas lah Google I.O. 2023 ini bakal mau dibawa ke arah mana gitu kan. Ya jelas AI lah gitu. Jadi dari AI itu ada 4 poin yang bakal aku share ke teman-teman. Yaitu ini AI Product Update, Palm 2 dan Gemini, Google Bard, dan Google Labs. Sebenarnya ada beberapa lagi yang nggak aku sebutin di sini, kayak Google Pixel, Android, dan sebagainya. Tapi kalau aku bahas di sini, misalkan kayak Android, itu bakal jadi bahasan yang berbeda. Kalau ngomongin Google Pixel, itu kayaknya nggak di ranah aku deh. Aku jujur nggak terlalu ngerti tentang perangkat-perangkat HP, MediaTek, Helio, apalah itu. Aku nggak terlalu ngerti jujur aja. Kalau laptop ngerti. Tapi kalau HP aku nggak ngerti. Jadi kalau kalian butuh info-info tentang Google Pixel terbaru, silahkan cari YouTube yang berkaitan dengan gadget. Oke?
So, kita balik lagi ke sini, ke Google I.O. Aku bakal bahas pertama yaitu tentang AI Product Update. Well, di AI Product Update ini maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah produk-produk Google yang dikasih suntikan tanda kutip fitur AI-nya. Nah, ada 3 aplikasi yang dikasih suntikan fitur AI-nya, yaitu yang pertama, ya, Gmail, yaitu Help Me Write. Jadi ini sebenarnya fitur tambahan dari Gmail yang dimana seperti ya kita bisa meminta AI itu untuk menulis balasan sebuah email sesuai yang kita minta. Kalau di sini kan di contoh kiri ini, kalau kalian lihat ya, ini adalah contoh ketika kita ingin membalas sebuah email yang mengirimkan yang dimana isinya itu adalah sebuah cancellation flag atau pembatalan pesawat. Nah, di situ kan ask for a full refund atau ingin meminta uang ganti secara penuh. Lalu kita oleh AI ini langsung dibuat bla 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 bla. Aku malas bacanya, kalian bisa lihat sendiri aja. Lalu ini bisa di elaborate atau di apa lagi itu nggak salah tuh ya, bisa diperbaiki, bisa diperpendek atau di formalize atau di lebih dipanjangin lagi kalimatnya. Well, ya ini fitur yang mungkin kalian malas ngetik ke perusahaan-perusahaan. Ya ini mungkin fitur yang cukup menarik lah ya buat kalian. Kalau buat yang belum tahu ya, Gmail itu kalau ngomongin AI mereka ada fitur lain sih selain Help Me Write ini yang udah ada lebih dulu tuh, kayak Smart Reply atau Smart Compose. Itu sebenarnya itu juga produk AI dari Gmail juga sih. Oke, itu kita ngomongin tentang Gmail. Next, kita bakal ke Google Maps. Ya, Google Maps dengan update pada Immersive View. Yang dimana sih kalau di sini secara gambar ini Immersive View Navigation ya. Jadi navigasi dengan metode Immersive View. Dimana kita bisa melihat apa ya, mungkin ilustrasi situasi di titik tersebut atau di wilayah tersebut. Tuh kalau kalian bisa lihat ya, kalau traffic itu ada ilustrasi animasi lagi macet mobil-mobil. Hujan juga ada animasi hujan yang turun, bahkan ya hujan turun dan sebagainya. Nah ini ada update yang mungkin cukup menarik buat kita coba. Namun aku yakin fitur ini nggak mungkin ada di HP yang kentang kali ya, karena melihat fitur ini kayaknya bakal cukup berat juga sih. Cuman sayangnya untuk immersive view ini masih terbatas. Bukan ngomongin terbatas kota negara sih lebih tepatnya. Kalau nggak salah, immersive view ini sekarang masih ada di London, Amsterdam, New York, Tokyo. Aku lupa negara apa lagi, kota-kota apa lagi gitu yang baru support immersive view. Jadi ya masih lama lah. Indonesia tuh masih lama lah. Jakarta paling 5 tahun kali paling lambat baru ada fitur immersive view kayak gitu kan. Masih lama lah Indonesia untuk merasakan fitur ini. Tapi kalau kalian lagi ke Tokyo, boleh coba pakai fitur immersive view ini. Karena kalau kita lihat ya, cara preview ini mudahin kita juga ya buat dapat gambaran situasi sebelum kita berangkat menggunakan GPS. Itu untuk Maps. Next kita bakal ada kita ada Photos. Ya kalian bisa lihat sendiri aja lah itu ya di sisi kiri. Ya jadi Magic Editor ini ya editing dengan sulap, dengan Magic, dimana kita bisa pindahin objek, lalu objek yang kita pindahkan itu bisa kayak di recreate lagi sama AI-nya. Terus kita bisa edit awan di atas jadi lebih cerah, yang ya gambar jadi cerah juga. Well, itulah. Ya itu untuk fotos, aku gak akan bahas lebih detail karena ya kalian bisa lihat apa yang bisa dilakuin sama Magic Editor ini. Oke, next aja. Oke, tadi kalau kita ngomongin AI updates ya. Jadi ya cuma ada 3 aplikasi yang dikasih fitur baru pada produk AI. Dikasih fitur AI pada produk mereka. Kebalik gitu. Next kita ada Palm 2 dan Gemini.
Eh, PaLM 2 dan Gemini ini adalah language model atau model bahasa yang digunakan di produk-produk AI-nya Google. Aku nggak akan bahas detail, ini aku sekilas aja, bahkan aku nggak ada slide khusus ini, karena karena di di keynote-nya juga nggak terlalu banyak yang kita bisa kulik lebih jauh gitu ya tentang PaLM 2 ini. Intinya ada beberapa update PaLM 2 yang bisa disupport, kayak code generation atau code translation. Kalau nggak salah itu mereka sempat ada demo mentranslasi codingan ke bahasa Korea, kalau nggak salah tuh itu deh. Jadi mana ini adalah salah satu fitur di PaLM 2. Kalau itu kalau kita ngomongin tentang bagian belakang, ya ini aku sekilas saja bagian belakang malah ya. Kalian pasti tertarik sama bagian depannya, yaitu ini. Ya, Google Bard. Karena kan Google Bard itu pakai PaLM 2 bagian belakangnya atau mesin language modelnya. Jadi kalian pasti tertarik sama Google Bard aja. Aku tadi sekilas aja lah ya. Oke, di Google Bard apa yang ada yang baru ya? Apa yang baru di Google Bard? Well, Google Bard sekarang udah support di 180 negara. Tapi dalam bahasa Inggris, termasuk Indonesia ya. Jadi kalau kalian mau nyoba boleh aja langsung ke bard.google.com. Kalian bisa langsung coba Google Bard di situ tanpa VPN ya. Kalau sebelumnya kita harus pakai VPN Inggris atau Amerika. Sekarang tanpa VPN bisa akses ke Google Bard. Namun sekali lagi ya, Google Bard hanya bisa menerima bahasa Inggris. Jadi kalau kalian itu bahasa Indonesia tetap akan di-replay atau akan dibalas dengan bahasa Inggris aja. Atau kalau kalian bisa bahasa Jepang atau Korea boleh. Kalau nggak salah udah support 2 bahasa itu juga. Kalau nggak salah. Aku minum dulu ya, bentar deh. Apa lagi nih, ada video offline juga masih ada jeda-jeda minum. Oke, we back. Lalu selanjutnya ada visual interaction, dimana kalau kita lihat di sini, aku baru sadar tuh nggak kurang tengah ya udahlah. Dimana ketika kita mengetikkan ya rekomendasi tempat, selain poin-poin kata-kata, di sini Bard akan memberikan sebuah gambar, gambar atau foto yang berkaitan dengan tempat tersebut. Ya, visual interaction. Jadi ya lebih enak dilihat lah gitu. Selanjutnya masih ngomongin visual interaction. Ya di sini kalian bisa lihat. Oke. Di visual interaction kedua ini, Google Bard ini bisa kita nerima sebuah gambar atau foto langsung gitu. Jadi contohnya buat caption yang lucu berkaitan dengan 2 anjing di foto ini. Bukan ngegas ya, anjingnya ini memang 2 hewan anjing ini gitu. Jadi salah satu fitur yang bagus untuk menerima foto di Google Bard. Well, I like it. Ya. Oke, selanjutnya tadi kita visual interaction, sekarang connect other service. Nah ini sebenarnya fitur yang aku nggak expect bakal dibawa sama Bard sih, jujur aja. Yaitu adanya connection dengan Adobe Firefly. Jadi kalau kalian belum text to image atau creation image, nah, di Google Bard itu bisa. Nanti Google Bard akan menggunakan Adobe Firefly untuk membuat gambar dari kata-kata itu. Ini bener aja, nih aku nggak expect beneran bakal ada kerja sama Google sama Adobe kayak gini sih. Dan kalian bisa lihat aja. Tapi ya mungkin kita bisa bilang ya ini bukan model bahasa Google yang membuat gambarnya, tapi dari Adobe Firefly itu sendiri. Jadi ya ini mungkin kayak mungkin kayak mengkoneksikan API dari Adobe Firefly ke Google Bard aja. Ya ini connect other service, karena kalau nggak salah juga mereka tuh ngumumin kalau nanti bakal ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang terkoneksi dengan Google Bard kayak Drive, Google Docs, Form dan lain-lain. Jadi ya ini masih menarik lah buat kita lihat update Google Bard ke depannya.
Itu untuk Google Bard. Sekarang kita lanjut ke Google Labs. Nah, mungkin bagi kalian ada yang masih kaget gitu. Apa nih Google Labs gitu kan? Apakah Google buka laboratorium rahasia? Bukan lah ya. Google Labs di sini maksudnya adalah dimana kalian buat yang suka eksperimen atau suka menjadi early adopter, menjadi early tester. Nah, ini cocok banget buat kalian nyoba-nyoba di Google Labs. Jadi Google Labs ini menyediakan beberapa fitur-fitur AI. Semuanya nih AI semua. Jadi sebenarnya cocoknya di Google AI Labs. Jadi menawarkan fitur-fitur AI yang dimana bisa kalian coba setelah kalian join waitlist. Di sini ada 4 ya. Kalau di contoh ini ada tadi, nah ini ada musik LM atau di sini mengubah kata-kata menjadi musik. Ada Google Search yang bakal ada Power AI-nya, lalu ada Google Workspace, ada Project Tailwind yang dimana itu AI notebook Google. Dan tadi musik LM atau musik language model yang dimana mengubah kata-kata atau kayak apa ya, text to sound lah ya, kayak gitu. Well, selebihnya kalau kalian mau coba Google Labs itu bisa ke labs.google.com. Tapi aku ingetin Google Labs ini masih terbatas. Saking terbatasnya cuma bisa dilakukan di Amerika aja. Kecuali yang musik LM itu, musik LM sebenarnya udah general public release, general public buat semua negara, tapi masih join waiting list. Oke, itu ngomongin Google Labs. Nah, sekarang aku ngomongin salah satu produk uji coba di Google Labs, yaitu Search Labs. Di mana di Google Google I.O. kemarin, di keynote kemarin, ada satu fitur dalam search ini yaitu namanya SGE. Aku lupa pajangannya apa. Search Generative X Engine atau Experience, aku lupa jujur aja. Expert kali ya. Yang penting SGE itu salah satu fitur yang di tanda kutip diagungkan oleh Google. Nah, di slide selanjutnya ini ada video teaser atau trailer dari update di Search AI Labs ini. Buat kalian yang volumenya gede, aku saranin kecilin karena ini bakal ngagetin suaranya, oke? Aku kasih warning loh ini. I'ma make them talk like whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. Yes, yes, yes. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. Make 'em talk like whoa, 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 whoa. I'ma make 'em talk like. I'ma make them talk like whoa. Oke, jadi aku bakal bahas langsung aja apa sih yang unik di teaser ini gitu ya. Bentar aku batin aja soalnya basic. Oke, yang pertama ada fitur ini ya, yang dimana generative AI, generative search AI atau search generative AI, apalah itu namanya. Jadi mana ketika kita menanyakan sesuatu di Google Search, kita dikasih jawaban AI terlebih dahulu dengan sumbernya. Ya, searching biasa. Ya, adalah ya. Oh, dan di sini wah cepet banget. Di sini ada beberapa tadi fitur list gitu.
Nah ini dikasih art style juga ya, lucu juga ya. Ini juga sama, tapi kok di sini write me a poem about my mischief cat. Oh, seperti Google Bard ya, dimana kita bisa meminta Google Search Engine untuk membuatkan sesuatu, entah puisi, entah list, apapun itu. Ya, sama Google Bard tapi ini diimplementasi di Google Search Engine. Tuh ya, kalau kalian lihat itu banyak banget. Di sini with a single search, jadi bisa langsung di predatin bahasanya, jelek banget tuh sumpah, predatin. Jadi bisa langsung dilangsungin semua searchnya. Dan bisa di follow up pertanyaannya. Jadi ya jujur sebenarnya ini kayak Google Bard aja sih, cuman dalam bentuk search engine. Sebenarnya gitu aja sih, jujur aja. Karena ya tadi ini kayak kita chatbot atau kita ngomongin sama chat. Apa kita ngechat lah, bukan nge-search, tapi ya kayak produk tetangga lah ya, yang sekarang lagi rame itu. Aku nggak perlu sebutin, kalian juga udah tahu kan produk tetangganya apa. Nah itu, cuman ini ya sama aja. Aduh, gak ada bedanya ya. Iya, ini juga sama. Itu kenapa ada YouTube Short itu konten ya gitu. Yang juga sama tuh, banyak banget yang bisa dicari atau bisa diuji coba di Google Search Generative Engine atau apalah itu namanya ya. Oke. Udah Google udah beres. Ya, jadi nanti intinya ya apapun yang bisa kalian lakuin di Google Bard itu bisa dilakuin di Google Search Engine. Udah intinya itu aja sih sebenarnya untuk fitur Search Labs atau Search Generative nya lupa itu apalah namanya. Oke, ngerti ya. Dan ya udah itu aja. Tadi kalian juga udah lihat kan. Ya udah itu aja. Udah 4 poin yang kita bahas plus 1 contoh tentang Google contoh dari Google Labs. Ya udah itu aja yang bisa kita bahas tentang Google AI. Google I.O. 2023. Jadi jawabannya menarik atau enggak? Ya menarik sih ya kalau kita lihat, karena masih banyak produk-produk AI yang mungkin bisa helpful, karena Google pun mentargetkan AI ini untuk menjadi copilot. Kayak produk sebelah copilot bahasanya. Menjadi asisten kita tanda kutip dalam meningkatkan produktivitas kayak gitu. Jadi kalau diomongin menarik ya menarik, tapi enggak wow sih. Jujur aja aku bilang gitu. Menarik tapi enggak wow. Kenapa? Karena untuk kayak Google Bard selalu tadi ada SGE yang kita video yang kita tonton terakhir tadi. Itu kayak ya udah produk tetangga juga udah ada gitu. Kayak ya udah nggak ada yang unik. Kayak produk tetangga udah punya lebih dulu dan mereka hanya mengeksplor teasernya doang. Ya udah. Tapi ya untuk aplikasi-aplikasi dari Gmail, Google Maps dan Google Photos itu patut kita tunggu sih, karena itu seru juga. Itu jujur aku lebih menarik ke 3 hal itu dibanding Google Bard sama SGE tadi, karena ya aku nggak jauh beda sama produk tetangga aja gitu. Karena ya aku udah nyaman di tetangga juga, dan aku lihat teaser dari mereka ini ya aku belum terlalu tertarik, apalagi jawaban Google Bard ya itu masih ngaco gitu. Kalian lihat Twitter aku hari kemarin itu aku sempat posting perbandingan jawaban Google dari Bing Chat sama Google Bard tentang siapa saya. Do you know Fali F? Dan Bing lebih dari jawaban Bing sama Bard aku lebih prefer ke Bing, karena Bing itu lebih 90% akurat. Tapi kalau Google Bard itu awalnya akurat tapi ngalor ngidul. Alias kayak imaginatif banget gitu untuk Google Bard untuk search gitu kan. Karena ya pada dasarnya ya Google Bard itu harusnya ya gitulah. Jadi gak aneh waktu awal rilis Google Bard
saham Google turun ya, karena masih belum sebagus itu produk Google Bard, masih banyak yang perlu di-improvement, masih banyak ruang-ruang yang perlu dikembangkan lagi selain fitur-fitur ya. Aku juga bingung ya, kenapa mereka lebih fokus ke fitur-fitur dibandingin memperbaiki language model mereka. Ya. Well, udah hampir setengah jam ya. Well, itu aja. Thank you yang udah nonton. Jadi itu untuk video kita tentang Google I.O. 2023. Well, kalau kalian masa menarik atau tidak ya itu keep it yours. Bisa kalian tulis juga di kolom komentar. Ya udah, thank you, itu aja. Sampai jumpa. Oh, jangan lupa follow Twitter aku, ketinggalan. Jangan lupa follow Twitter aku di @_varief atau follow atau subscribe YouTube ini ya. Tombol merah tuh di bawah. Subscribe gratis kok. Paling menuhin timeline doang. Yaudah, itu aja. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ketika aku niat bikin. Bye-bye.